Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Erlangga Mugulaingo dengan NIM 759401250886 dari kelas 1C Program Studi D3 Keperawatan angkatan tahun 2025. Di sini saya akan menyampaikan materi kewarganegaraan yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu dosen Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Dengan pokok bahasan 1 tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Di sini saya akan menyampaikan pokok bahasan bagian A tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. 1. Konsep sarjana dan profesional. Sarjana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah lulusan pendidikan tinggi yang mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara ilmiah, berbudaya, mampu bekerja atau mendapatkan pekerjaan, serta dapat berkembang menjadi profesional. Profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah seseorang yang bekerja berdasarkan keahlian, cakapan, memiliki standar mutu, norma, dan menjalani pendidikan profesi. Sarjana dan profesional pada dasarnya tetap memiliki status sebagai warga negara selama memenuhi syarat menurut aturan hukum. Kedua, konsep warga negara yang LNI. Warga negara adalah anggota suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia, istilah ini awalnya dipengaruhi oleh istilah Belanda, status warga sorean atau warga negara, dan non-Belanda atau kaulah negara. WNI menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah mereka yang ditetapkan sebagai warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya TNI, Polri, petani, pedagang, dan seluruh profesi lain yang memenuhi syarat. Yang ketiga, konsep pendidikan kewarganegaraan atau PKN. PKN dapat ditelusuri secara etimologis, yuridis, dan teoretis. Etimologis PKN terdiri atas dua kata, pendidikan atau usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kewarganegaraan, segala hal tentang warga negara. Dalam bahasa Inggris, istilah terkait citizenship, dan citizenship. Yang B adalah yuridis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kewarganegaraan adalah hal ihwal tentang warga negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. PKN bertujuan menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan secara teoretis menurut para ahli, contoh dari M. Newman Stromander 2001, PKN adalah pendidikan yang menghentikan demokrasi politik, diperluas dari pengetahuan lain untuk melatih warga bersikap kritis dan demokratis sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar serius merebut sikap politik. Para ahli lain menekankan PKN sebagai pembelajaran demokrasi, nilai kebangsaan, dan partisipasi warga negara. Keempat, ada hakikat dan tujuan PKN. PKN bertujuan membentuk good citizen, warga negara yang baik. Ciri-cirinya beriman dan bermoral, cinta tanah air, taat hukum, demokratis, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghargai keberagaman, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. 5. PKN yang berwarga. Setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaraan dengan istilah yang berbeda, seperti Civic Education dari Amerika Serikat, Citizen Education dari Ukraina. Maknanya, semua negara memandang pendidikan kewarganegaraan penting untuk membentuk warga negara berpengetahuan,
bertanggung jawab, dan siap hidup dalam masyarakat demokratis. Dengan melakukan IKN bagi bangsa. IKN berdiri karena membentuk warga negara yang berkarakter dan beridentitas nasional, memperkuat persatuan bangsa dalam keberagaman, menanamkan nilai demokrasi, Pancasila dan konstitusi, mendorong partisipasi warga dalam kehidupan publik, dan menjadi bekal bagi sarjana dan profesional untuk berperilaku etis, beradab dan bertanggung jawab dalam profesi. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang membentuk warga negara cerdas, kritis, berkarakter, dan demokratis. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 751440125119 dari kelas C1C D3 Keperawatan angkatan 2025 Politeknik Indonesia. Di sini saya akan membahas materi yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengaku Pak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Materi dari kelompok 1 yaitu bagaimana memperkuat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan mutu sarjana atau profesional. Dengan subbab B, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan karena beberapa alasan. 1. Membangun kesadaran bangsa dan bernegara. Yaitu pendidikan kewarganegaraan membantu individu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2. Meningkatkan partisipasi politik. Itu pendidikan kewarganegaraan memotivasi individu untuk terlibat dalam proses politik dan demokrasi. 3. Mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, solidaritas, dan keadilan. 4. Meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan kewarganegaraan membantu individu memahami hak dan kewajiban dalam konteks hukum. 5. Membangun karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan membantu membentuk karakter bangsa yang kuat dan beraktualitas. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti Tiani dengan NIM 751440125196. Saya dari kelas 1C, program studi D3 Keperawatan tahun angkatan 2025. Dengan mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari dari kelompok 1. Untuk bahasannya, bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Poin yang saya ambil adalah menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Emodufah dengan NIM 7514401259. Saya dari kelas 1C D3 Keperawatan Politeknik Gorontalo angkatan tahun 2025 dengan mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid,
PMA. Saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari. Untuk bahasanya bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan hidup sarjana atau profesional. Poin yang akan saya ambil yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Mereka harus menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut tampak dengan tujuan orientasi materi, metode kewarganegaraan, serta sistem dan evaluasi yang selalu mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan dan kondisi masyarakat Indonesia. PKN bersifat dinamis karena morfologinya adalah setiap perilaku warga negara yang terus berubah sesuai konteks sosial, politik, dan pemerintahan. PKN juga sangat dipengaruhi oleh ideologisasi sistem kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap konstitusi maupun sistem warga negara berbeda, sehingga pendidikan kewarganegaraan harus disesuaikan dengan karakter konstitusi yang berlaku. Selain itu, PKN juga dipengaruhi oleh tuntutan perkembangan zaman, seperti Islam, demokrasi, hukuman hidup, serta perubahan sosial masyarakat yang semakin cepat. Perkembangan iptek dan globalisasi terus mempengaruhi satu warga negara, baik secara positif atau misalnya akselerasi maupun negatif, misalnya penyalahgunaan teknologi. Karena itu, PKN harus berkembang dengan memperbarui kurikulum materi, metode dan evaluasi agar cepat menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Semua dinamika tersebut menunjukkan bahwa PKN berfungsi penting dalam merespon perubahan masyarakat, perkembangan teknologi, serta tantangan kewarganegaraan untuk mencegah keberlangsungan kehidupan demokratis dan bernegara. Sekian, terima kasih. Dari kelas UPC, Prodi Perpajakan, angkat 2025 Bobikes Limited Gorontalo, dengan bakat kerja kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Sendiri Al-Samit PMA. Saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari. Pembahasannya adalah bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan bersarjana atau profesional. Poin yang saya ambil yaitu mendeskripsikan esensi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk peserta. Kajian ini mendeskripsikan esensi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk peserta. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan 2013, bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi akan lulusan Indonesia pada tahun 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Ramadhani Palinggi dengan NIM 7514 4125 110. Prodi D3 Keperawatan angkatan 25 kelas C, Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi kewarganegaraan yang diambil oleh Bapak Saleh Al-Hamid di PMA yang telah saya belajar dengan pembahasan bab 2 bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan gerak, dan saya mengambil poin A yaitu tentang menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian A yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri atau penanda yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain, mencakup aspek seperti bendera, bahasa, dan lambang, dan fisik seperti nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri. Secara etimologis, identitas berarti ciri khas atau jati diri dari bahasa Inggris yaitu identity, sedangkan nasional merujuk pada kebangsaan. Menurut ahli seperti Jilah 2007,
Identitas nasional terkaitan dengan kebahagiaan bangsa sebagai keseluruhan alamiah individu yang memperoleh realitasnya dari masyarakat. Pancasila sebagai identitas nasional bukan hanya simbol fisik, melainkan jati diri bangsa yang mencerminkan kepribadian, identitas, dan keunikan Indonesia, seperti nilai religius, persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Isnur Kamiden dengan NIM 751440125103 dengan kode D3 Keperawatan Angkatan 25. Saya akan menyampaikan materi tentang kewarganegaraan yang telah saya pelajari yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA, dengan pokok bahasan 2, bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Poin yang akan saya ambil yaitu tentang menanyakan alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Sekian, terima kasih. Poin yang B, menanyakan alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayali, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembela bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembela yang dimaksud adalah kekerasan positif, ini tidak berbangsa dan beradab, unggul dan terpuji, karena sebaliknya yakni kekerasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Koyo dengan NIM 751440125104 prodi D3 Keperawatan Universitas Kemenkes Gorontalo dengan angkatan 2025. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya telah pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA, dengan pokok bahasan bab 2 yaitu tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Poin yang saya ambil yaitu subpok bahasan bagian C, menggali sumber histori, sosiologi, politik tentang identitas nasional Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian C yaitu menggali sumber histori, sosiologi, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara histori, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi penjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dan bentuk etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembuktian kebudayaan dan kesadaran akan bangsa sebagai identitas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatu Adawi Haji dengan NIM 751440125112. Saya dari kelas 1C prodi D3 Keperawatan angkatan tahun 2025 Universitas Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari dengan mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA, dari kelompok 2 dengan pokok bahasanya bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Subbab yang akan saya ambil adalah bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang melibatkan munculnya nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa seperti menurunnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, dan kesantunan. Nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dihayati dalam setiap sehari-hari, terlihat dalam tindakan instan, nyontek, hingga kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Rasa nasionalisme dan patriotisme mulai memudar dengan masyarakat yang lebih melakukan
budaya, produk, dan simbol asli dibandingkan dengan bangsa sendiri. Fenomena ini diperparah oleh persoalan politik seperti penggunaan Pancasila sebagai alat politik, liberalisme politik, dan desentralisasi yang menimbulkan primordialisme ke daerahan sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengan info Bunga 14 kelas 1 Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Gorontalo angkatan 2020. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid PMA yang telah saya pelajari dengan pokok pembahasan bab 2 bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan berkarakter. Dan saya mengambil pokok pembahasan yaitu bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional. Jadi bagian E yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional adalah identitas nasional ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dan dari bangsa lain. Identitas ini dibentuk dari nilai-nilai dasar seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika NKRI, serta budaya dan sejarah bangsa. Esensi dan identitas nasional terletak pada fungsi utamanya sebagai pedoman bersikap pemersatu dalam keberagaman dan pembentuk karakter bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia Azmi Mustafa dengan NIM 751410 125 123 kelas 1C Prodi D3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi kewarganegaraan yang telah saya pelajari yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIPMA dengan pokok bahasan tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Poin yang saya akan ambil yaitu subpokok menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. 1. Apa integrasi nasional? Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. 2. Jenis integrasi. Menurut integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama integrasi bahasa, kedua integrasi wilayah, ketiga integrasi nilai, keempat integrasi elit masuk, kelima integrasi tingkah laku perilaku integrasi. Dalam realitas, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ketiga, pentingnya integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan. Identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, sebuah nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Terakhir, integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi bahasa ada pintarnya kesatuan paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Penia Bangpa dengan NIM 7514 4012 5994 dari kelas 1C D3 Keperawatan angkatan tahun 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan dari dosen pengampu Bapak Saleh Al-Hamid SIPMA. Di sini saya akan menyampaikan pokok pembahasan 3 tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Poin yang saya ambil yaitu bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Menelusuri pengertian, konsep, definisi tentang integrasi nasional. Berikut ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa diajukan. Yang pertama, apakah integrasi bisa berarti pembaruan atau penyatuan?
Yang kedua, apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Yang ketiga, dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal apakah yang diintegrasikan itu? Yang keempat, mengapa setiap bangsa melakukan integrasi? Yang kelima, apa yang telah seandainya negara tidak berintegrasi? Yang keenam, seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? Yang ketujuh, adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi? Yang terakhir, adakah contoh-contoh negara yang telah mampu melakukan integrasi? Pertanyaan-pertanyaan sejenis untuk memperkaya penelusuran penelitian tentang konsep integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Razak dengan NIM 7511-1251.1. Kelas 1C di Kelas Perawatan angkatan 2025 Politekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan dari dosen pengampu Bapak Saleh Al-Hamid SIPMH. Di sini saya akan menyampaikan pokok bahasan 3 tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan kesatuan bangsa. Dan di sini saya akan menyampaikan sub pokok bahasan bagian C, mengenal sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan C, mengenal sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia menurut Suryono 2002. Ternyata sejarah menjelaskan bahwa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni model integrasi Republik Majapahit, 2. model integrasi koloni, 3. model integrasi nasional Indonesia. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dilugisnya semangat kebangsaan melalui pembangunan organisasi pergerakan. Masa itu ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa penegas, masa percobaan, masa penobrakan. 2. Pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi satu negara adalah 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia: 1. Memperkuat nilai bersama, 2. Membangun fasilitas, 3. memperkokoh lembaga politik, 4. Membuat organisasi untuk bersama, 5. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, 6. Mewujudkan kepemimpinan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Pahu dengan NIM 7514-4012-5087 dari kelas 1C, Prodi D3 Keperawatan angkatan 2025, Politekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIPMH, dan saya akan menyampaikan materi pokok bahasan 3, yaitu bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dan saya mengambil sub pokok bahasan D tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia telah berlangsung sejak 1945 dan terus berkembang seiring tantangan zaman. Contoh dinamika integrasi nasional ada beberapa contoh. Yang pertama, integrasi bangsa. MOU dengan GAM 2005 mengakhiri disintegrasi Aceh dan mengembalikan kedaulatan NKRI.
kedua, integrasi wilayah. Deklarasi Juanda 1947 menetapkan kedaulatan wilayah Indonesia menghubungkan pulau-pulau dengan laut sebagai penghubung. Yang ketiga, integrasi nilai. Pancasila sebagai nilai integratif Indonesia dilaksanakan melalui pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Yang keempat, integrasi massa. Pemimpin mendekati rakyat melalui kunjungan, demo kader, dan kotak pos presiden. Yang terakhir, integrasi tingkah laku, membentukkan lembaga politik dan birokrasi untuk integrasi perilaku. Kemudian, tantangan integrasi nasional di Indonesia ada dua. Pertama, dimensi horizontal, yaitu perbedaan suku, agama, ras, geografi, dan primordialisme. Yang kedua, dimensi vertikal, yaitu kesenjangan elit massa, pemimpin tidak dekat dengan rakyat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Boki dengan NIM 7514 4012 59 dari kelas 1C D3 Keperawatan Angkatan tahun 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan dari dosen pengaku Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan 3 tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Poin yang saya ambil yaitu subpokok bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendeskripsikan esensi dan urgensi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik, di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Febriana dengan NIM 7514 4112 584 51C Prodi D3 Keperawatan Angkatan 25 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA dengan pokok bahasan 4. Bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD 1945, konstitusionalitas ketentuan perundungan undangan di bawah UUD. Kemudian untuk pokok bahasan yang saya ambil tentang menelusuri konsep dan urgensi dan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang dapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Maka pandangan Lord James yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu perangkat negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui konstitusi yang haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menuntut pandangan merupakan perangkat negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan menetapkan konstitusi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak dari perintah, dan hubungan antara keduanya atau pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat mewujudkan
dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa model of separat clause yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Draft ini pada dasarnya sama dengan definisi boring draft atau asli niatma berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindori Vega Putri dengan NIM 7514401292 dari kelas 1C D3 Keperawatan Angkatan 2025. Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Di sini saya akan menyampaikan pokok bahasa 4 mengenai bagaimana nilai norma konstitusional Undang-Undang NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dan subpokok bahasa yang saya ambil bagian B mengenai dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal kemerdekaan, perjalanan ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah dokumen yang statis. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari setelah proklamasi merupakan produk darurat yang sejak awal dipandang perlu disempurnakan seiring perubahan zaman. Hal ini menegaskan bahwa konstitusi harus selalu adaptif terhadap dinamika sosial dan politik bangsa. Sepanjang sejarah, Indonesia mengalami beberapa pergantian konstitusi. Undang-Undang 1945 digunakan sejak 1945, kemudian diganti Konstitusi RIS 1949. Setelah kemudian menjadi negara kesatuan, Indonesia menerapkan Undang-Undang Sementara 1950 sehingga dikeluarkan Dekret Presiden 1959 yang dimuliakan Undang-Undang Dasar 1945 meskipun kembali berlaku. Undang-Undang 1945 pada masa Orde Lama dan Orde Baru sering ditafsirkan secara sentralistik dan memperkuat dominasi eksekutif. Krisis ekonomi 1997 sampai 1998 menjadi titik balik berhak ketika krisis moneter berubah menjadi krisis politik yang menentukan legislatif pemerintah. Demokrasi mahasiswa dan masyarakat akhirnya menggulingkan rezim Orde Baru dan membuka era reformasi. Melalui 4 tahap amandemen pada 1999 dan sampai 2002, struktur ketatanegaraan diperbaiki secara menyeluruh. Masa jabatan presiden dibatasi, DPR diperkuat, DPD dibentuk sebagai merepresentasikan daerah, HAM dijamin lebih kompresif, dan otonomi daerah diperluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibukan Mahmud dengan NIM 75144012 dari kelas 1C Prodi D3 Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan pokok bahasa 4 tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Dan saya akan menyampaikan subpokok bahasa bagian C tentang menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mengapa negara memerlukan konstitusi? Yaitu konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang. 2. Konstitusi juga memastikan perlindungan hak-hak dasar warga negara. 3. Tanpa konstitusi, kekuasaan cenderung menjadi absolut. Sebagaimana Thomas Jefferson, power comes of rich. 2. Pandangan historis Thomas Hobbes. Hobbes menggambarkan manusia dalam keadaan alamiah sebagai makhluk yang salinya bangsa. 2. Tanpa aturan. 3. Untuk menghindari kekacauan manusia. 4. Perturbation. Dan yang terakhir, Hobbes mendukung monarki absolut terjamin dalam bukunya Leviathan.
3. Contoh absolutan. 1. Raja Prancis yang terkenal dengan ungkapan Le Echec-moi, negara adalah saya. 2. Berkuasa dengan sewenang-wenang jika menimbulkan penderitaan rakyat. 3. Absolute time akhirnya memicu regulasi Prancis dan eksekusi Louis. 4. Munculnya konstitusionalisme. 1. Karena penyalahgunaan kekuasaan, munculnya gagasan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan diatur. 2. Tonggak sejarahnya antara lain Magna Carta. 2. Bill of Rights. 3. Declaration of Independence. Dan yang terakhir, dokumen-dokumen ini menjadi dasar lahirnya konstitusi modern. 5. Pembatasan kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang 1945 membuat banyak peraturan yang membatasi kekuasaan presiden seperti 1. Masa jabatan pasal 7, 2. Syarat calon presiden atau wapres pasal 6, 3. Larangan membubarkan DPR pasal 7C, dan aturan perang dan hubungan luar negeri pasal 11, dan yang terakhir pemberian gerasi, amnesti, jabatan, kehormatan, dan lain-lain pasal 14 sampai 16. 6. Fungsi konstitusi. Menurut berbagai ahli, konstitusi memuat hal-hal berikut, yaitu 1. Hak asasi manusia. 2. Struktur dan organisasi negara. 3. Pembagaian dan pembatasan kekuasaan. 4. Hubungan antara negara. 5. Hubungan negara dan warga negara. Dan 6. Cita-cita dan ideologi bangsa. Dan yang terakhir, produsen mengubah konstitusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirliano Rahmatullah Wali dengan NIM 751440125093. Kelas 1C, Prodi D3 Keperawatan Angkatan 25. Saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Pokok bahasan 4, bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD Energi 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Dan di sini saya akan menyampaikan subpokok bahasan bagian B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. 1. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jawabannya adalah ya. Pada prinsipnya, setiap negara harus memiliki konstitusi sebagai dasar penyelenggara suatu negara. A. Untuk apa konstitusi itu diperlukan? Konstitusi diperlukan untuk 1. Menjadikan hukum dasar tertinggi. 2. Membatasi kekuasaan. 3. Menjamin hak dan kebebasan warga negara. 4. Struktur lembaga negara. 5. Memberikan kepastian hukum dan stabilitas politik. B. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi sama sekali? Semua negara pasti memiliki konstitusi, tetapi tidak semua dalam bentuk tertulis. C. Jika ada, apa yang terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Jika negara tanpa konstitusi tertulis, kehidupan negara 1. Tetap berjalan karena hukum dasar berupa kebiasaan atau konvensi menggantikan perang dokumen tertulis. Namun, bisa muncul masalah. 1. Kurang kepastian hukum. 2. Intervensi yang luas sehingga kekuasaan cenderung fleksibel. 3. Mudah terjadi perdebatan tentang batas kekuasaan. 2. Jika konstitusi itu demikian penting, bagaimana wujudnya? Konstitusi dapat terwujud 1. Tertulis seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Konstitusi Amerika Serikat. 2. Yang tidak tertulis berupa konvensi, adat politik, dan tradisi. A. Apa materi muatannya? Umumnya, konstitusi memuat pertanyaan dasar negara seperti Pancasila, ideologi, dan tujuan negara. 2. Struktur organisasi negara seperti Presiden, DPR, MA, dan lain-lain. 3. Pembagian dan batas kekuasaan. 4. Hak dan kewajiban warga negara. 5. Prosedur perubahan konstitusi. 6. Aturan penyelenggaraan pemerintah. B. Apakah konstitusi itu selalu tertulis? Jawabannya tidak. C. Jika tidak
Jika tidak negara, manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Contohnya seperti negara Inggris, United Kingdom, paling terkenal, 2 Israel, menggunakan Basic Laws, bukan satu dokumen konstitusi, dan ketiga negara Selandia Baru. D. Apakah konstitusi demikian efektif dalam mengatur negara di kehidupan berbangsa dan bernegara? Iya, bisa efektif karena tradisi politik yang sudah kuat, demokrasi dan supremasi hukum berjalan stabil, lembaga berjalan menghormati konvensi yang ada. Namun kurang efektif jika 1. Tradisi politik lemah, 2. Pemerintah sering berubah, 3. Tidak ada budaya menghormati hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Rahmania PU dengan NIM 75144012521 dari kelas 1C Prodi D3 Keperawatan Angkatan 25 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari dari mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Di sini saya akan menyampaikan pokok bahasan 4 tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan saya akan menyampaikan subpokok bahasan bagian E tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan dalam 4 kali sidang MPR dari tahun 1999 hingga tahun 2000 mengubah struktur konstitusi dari bab 16 dan 37 pasal menjadi 21 bab dan 73 pasal, serta menegaskan kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar pembentukan negara, pedoman penyelenggara kekuasaan, dan pembatas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Karena itu, setiap undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi apabila dirasa melanggar konstitusi. Setelah perubahan tersebut, ketentuan penting seperti pasal 32A mengatur bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang karena menjadi sumber utama pembiayaan negara dan pengelolaan dilakukan secara transparan melalui DJP dan pajak untuk pusat serta Bapenda atau DPP KAD untuk pajak daerah. Sementara pembayaran dilakukan melalui bank atau kantor pos dan kemudian dialokasikan lewat APBN dan APBD untuk pembiayaan program pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui skema transfer daerah dan subsidi bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Namawan dengan NIM 7514-4012-5088 dari kelas 1C D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA dari kelompok 5 dengan pokok bahasan materi bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bertumbuh pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Saya akan menyampaikan subpokok bahasan yang saya ambil dari materi bagian A, yaitu menyelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sekian, terima kasih. Bagian A menyebutkan konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori toleransi yang dianut oleh pengikut utilitarian, di sini ada hubungan terbalik antara hak dan kewajiban, filsafat
kebebasannya yang 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi sebuah hak yang paling fundamental, yaitu hak kesamaan dan hak kebebasan. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Yayasan dengan NIM 751440125085. Saya dari kelas 1C, Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Gorontalo, angkatan 2025. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari pada mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Alhamid, SIP, MA. Dengan pokok bahasan 5 tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara, warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Poin yang akan saya ambil pada bagian B, yaitu tentang menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian C, menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reverse rakyat terhadap penguasa. Dalam hal ini, raja lakukan sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Terima kasih. Bagian C yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Harmoni dan kewajiban negara dan warga negara Indonesia berakar dari sejarah HAM universal atau makna Carta Revolusi, diuji oleh tantangan sosiologis seperti ketidakstabilan dan konflik. Secara diatur secara fundamental dengan kerangka politik melalui Amandemen UUD 1945 pasal 28 secara berkomprehensif. Secara keseluruhan, harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara Indonesia adalah hasil dari perjalanan historis perjuangan HAM global tentang tantangan sosiologis dalam kehidupan berbangsa dan upaya reformasi politik konstitusional di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aski Osman dengan NIM 751440125091 dari kelas 1C Prodi D3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang telah saya pelajari yang diampu oleh Bapak dosen Saleh Alhamid, SIP, MA. Materi dari kelompok 3 dengan pokok bahasan harmoni kewajiban dan hak warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan dan bermusyawarah untuk mufakat. Dan saya akan menyampaikan subpokok bahasan bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kasim dengan NIM 75144012 yang itu dari kelas 2C. Prodi D3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang telah saya pelajari yang diambil oleh Bapak dosen Saleh Alhamid, SIP, MA. Yaitu materi dari kelompok 5 dengan pokok bahasan harmoni kewajiban dan hak warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Dan saya akan menyampaikan pokok bahasan bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sekian. D. Membangun argumen tentang dinamika dan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ribuan kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1995 mengalami dinamika kewajiban. Berikut disajikan dalam bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4
UUD NRI 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945. Senjangan budaya sudah diprediksi oleh William F. Burr, seorang ahli sosiologi ternama, bahwa perubahan kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan non-material seperti sikap, perilaku, dan kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Motalu dengan NIM 1440 dari kelas 1C D3 Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SPP MA. Saya akan menyampaikan materi kami dari pertama dengan pokok bahasan materi kami tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Dengan ini saya akan menyampaikan untuk pokok bahasan materi bagiannya, yaitu mendiskusikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban warga negara dan warga negara. Saya akan membaca bagian yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ikhlas kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak ini. 1. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita, karena itu dalam perkembangannya bangsa itu mudah menerima penyebaran agama besar itu. Kemudian kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari A. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan, budaya ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda. Kemudian yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yaitu sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Yang keempat yaitu pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Islam, pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHA Kamprata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putri Katamani dengan NIM 7514-14-50-90 dari kelas 1C Prodi D3 Keperawatan Angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dosen Saleh Al-Hamid SIP MA. Materi dari tahun ketiga dengan pokok bahasan hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya akan menyampaikan pokok bagian bahasan bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kemudian
Pada bagian ini menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, nilai-nilai demokrasi sebenarnya telah hidup dalam budaya lokal, seperti musyawarah Minangkabau, tradisi PP di Jawa, serta simbol-simbol dalam kehidupan wayang yang menegaskan kedudukan rakyat sebagai pihak yang berkuasa. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, sementara para ahli memandangnya sebagai sistem yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan hak negara. Demokrasi Indonesia berakar pada tradisi permusyawaratan desa, ajaran Islam tentang keadilan dan persaudaraan, serta pengaruh pemikiran sosialisme barat yang menekankan peri kemanusiaan. Setelah Perang Dunia II, demokrasi diakui secara luas sebagai sistem politik terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, sehingga hampir semua negara modern memilih menjadi negara demokratis. Bab ini juga mengajak pembaca berpikir kritis terhadap praktik demokrasi Indonesia yang masih menghadapi tantangan seperti dominasi elit politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, demokrasi yang bersumber dari Pancasila dipandang penting untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, sejahtera, dan menghargai hak manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yunus. Saya dari kelas 1C dengan NIM 1440 125 106. Prodi D3 Keperawatan, angkatan 2025, Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diangku oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA. Materi dari kelompok 3 dengan pokok bahasa hakikat implementasi dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menyampaikan subpokok bahasa bagian B, menanyakan alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sekian dan saya terima kasih. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah: 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan politik. 2. Kritis praktikis politik rakyat. Yang ketiga, munculnya berkuasa di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis praktis politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Sekian dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izian dengan NIM 7540125125 dari kelas 1C Prodi D3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aktivitas kewarganegaraan yang diambil oleh Bapak Saleh Al-Hamid, Sarjana Ilmu Pendidikan MA, materi dari kelompok 3 dengan pokok bahasa hakikat implementasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Saya akan menyampaikan pokok bahasa bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini pentingnya, ya. Yang pertama yaitu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, yaitu demokrasi yang dipermalukan sebagai pemerintahan dan rakyat oleh rakyat dan rakyat merupakan pemerintahan baru
selalu bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh masyarakat autokrat. Lalu yang kedua yaitu sebutan nilai yang berasal dari Islam, yaitu nilai demokratis yang berasal dari Islam dan dari akal teologisnya. Bentuk dan keyakinan Islam adalah pemahaman pada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat, yaitu pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering disebut sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 SM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basiru dengan NIM 7514 4012 13 dari kelas 1C Prodi D3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Materi dari kelompok 3 dengan pokok bahasa hakikat, instrumentasi dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menyampaikan pokok bahasan bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jika Anda ditanya di manakah dapat dilihat kostum demokrasi secara normatif, tentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi 1949, Undang-Undang Dasar 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Hiwal usul demokrasi kita dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi itu, Anda diminta untuk membandingkan aturan dasar dan naskah asli Undang-Undang 1945 dan bagaimana perubahan berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Pulu dari kelas 1C Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 7514 4012 angkatan 2025 Poltekkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Materi dari kelompok 3 dengan pokok bahasa hakikat, instrumentasi dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Saya akan menyampaikan pokok bahasa bagian Y, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Sebagai demokrasi yang berangkat pada budaya bangsa kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI tahun 1945. 2. Kenapa kehidupan yang demokratis itu penting? A. Partisipasi dalam pembuatan keputusan aspirasi dan kemauan rakyat terpenuhi dan pemilihan dijalankan berlandasan konstitusi yang merupakan arus dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. 3. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan derajat negara. Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
Pengertian moral di sini adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Narsum dengan NIM 75 1440 1258 dari kelas 1C Program Studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Gorontalo Angkatan tahun 2025. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SPP MA dengan pokok bahasan bab 7, yaitu bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan subpokok bahasan A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, dan subpokok bahasan B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian A menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum dalam masyarakat sangat penting karena tanpa hukum masyarakat bisa menjadi kacau, tidak aman dan penuh konflik. Hukum dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan keamanan. Thomas Hobbes 1988 sampai 1969 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum perlu diperlukan. Bagian B menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah salah satu agenda utama reformasi, namun hingga kini masih banyak persoalan hukum yang belum diselesaikan secara adil dan tuntas. Berikut ada beberapa permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama itu ada perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Dan yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan etnosentris. Dan yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial. Dan yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau tajam di bawah tetapi dengkul ke atas. Dan yang kelima, yaitu pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil diperlukan untuk melindungi rakyat, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan mensejahterakan masyarakat dan menjaga ketertiban. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Abdul dengan NIM 751401251105 dari kelas 1C Program Studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Gorontalo Angkatan tahun 2025. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SPP MA dengan pokok bahasan bab 7, yaitu bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan subpokok bahasan saya menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian C menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum di Indonesia sebagai peraturan seperti peraturan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lembaga penegakan hukum, kepolisian sebagai alat negara penegakan hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kejaksaan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai
petunjuk umum dan pelaksanaan. Besar pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang kehakiman yang merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadil lembaga peradilan, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahad dan Sain dengan NIM 75144 kelas 1C dengan prodi D3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi kewarganegaraan yang telah saya pelajari yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA, dengan pokok bahasan 7 bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan sub pokok bahasan bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang sudah membentuk peraturan dan lembaga penegakan hukum yang memadai. Namun implementasi penegakan hukum yang berkeadilan seringkali bermasalah karena masih banyak aparatur penegak hukum yang seharusnya jadi teladan untuk masyarakat dalam penegakan hukum yang adil, bukan justru melanggar hukum. Hal ini dipicu oleh berbagai tantangan yang dihadapi, seperti masih adanya praktik PKN, suap, konflik sosial, kekerasan, syarat, tawuran, pelanggaran HAM, dan hukum HAM globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fadlan Hidari dengan NIM 751442125109. Prodi D3 Keperawatan angkatan 2025. Saya akan menyampaikan materi kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, yang telah saya belajar dengan pokok bahasa bab 7 bagian S, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi derajat ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang terjadi di dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material dapat terwujud dalam proses-proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa teroleh tidak ada kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sofia Preferanti dengan NIM 51440 dari kelas 1C program studi D3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA, dengan pokok bahasan 8 tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dan saya akan menyampaikan pokok bahasan yang saya ambil dari bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya, dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional Indonesia. Namun demikian, timbul pertanyaan apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan menjadi dua pengertian,
kenegaraan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara. Kata nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata nusa berasal dari kata neos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata nusa dapat memiliki arti yaitu kepulauan dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani Kodis dengan NIM 751441251111. Kelas 1C Prodi D3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari dengan mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari dari pokok 8 pembahasan bagaimana dinamika dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Subtopik yang saya ambil adalah bagian B, mengapa diperlunya wawasan Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian B, menanyakan alasan mengapa diperlunya wawasan Nusantara. Dalam pidato Yahya Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tanah air adalah satu kesatuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan itu. Seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, lautan Pasifik dan lautan Hindia. Dan di antara dua benua itu, benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula setiap anak-anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau ikon yang membentang pada pinggiran timur benua Asia sebagai Gulf Breaker atau penghandang gelombang laut. Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Laut India yang luas, gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa Kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Greenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pulau. Itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian rupa. Merupakan Sparta saja, bukan Almena saja, bukan Makedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Makedonia plus daerah Yunani. Yang lain-lain segenap pulau Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah daerah kita, tanah air kita menurut geopolitik, maka Indonesia tanah air kita, Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kesatuan antara benua dua, yaitu benua samudra. Itu tanah air kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yusuf dengan NIM 7414401215 dari kelas 1C D3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan yang saya pelajari dengan mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Di sini saya akan menyampaikan dengan pokok bahasan 8 bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Saya akan menyampaikan pokok bahasan yang saya ambil materi bagian C,
yaitu menggali sumber historis, sosiologi, dan politik tentang wawasan Nusantara. Bagian C yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartanegara yang pada tanggal 13 Desember 1947 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau ke luar Indonesia. Sebelumnya keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial Zin Maritime Limit Ordonansi 1939 atau TZNKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasar sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat, Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Namun seiring tuntasan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Selanjutnya, bagaimana mempertahankan semangat kebangsaan dan pandangan bersatu sebagai bangsa. Ketika bangsa merdeka tahun 1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya belum merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi yang wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Terkait dengan hal ini, banyak ahli yang mengungkapkan pandangan atau keunikannya tentang geopolitik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Rahma Putralaya dengan nomor induk mahasiswa 7514-4012-5107. Saya dari kelas 1C, Prodi D3 Keperawatan, Angkatan 2025, Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA, dengan pembahasan bab 8 yaitu bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia, dengan subbab bagian D yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasaan wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan negara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan
luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan nasional bangsa. Upaya memperkokohkan kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan prinsip tersebut diterapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka secara ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Hasan dengan NIM 75 1440 125108 kelas 1C dengan prodi D3 Keperawatan angkatan 25 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA dengan pokok bahasa 9 bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif dan kebangsaan. Yang saya ambil dalam pokok bahasan bagian A, menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Baik, bagian A yaitu menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Yaitu ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk bertahan dan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui pemanfaatan ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang saling berhubungan. Sementara itu, bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dimiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab menjaga aset negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Hasim dengan NIM 751440125117 dari kelas 1C prodi D3 Keperawatan angkatan 25 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA dengan pokok bahasan 9 tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi bangsa Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Saya akan menyampaikan subpokok bahasan bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Sekian, terima kasih. Menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan, stabilitas, dan keberlangsungan suatu bangsa. Ketahanan nasional yang kuat membantu negara menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti krisis ekonomi, konflik politik, maupun ancaman ideologi. Sementara itu, bela negara merupakan wujud tanggung jawab warga negara untuk melindungi negaranya melalui sikap, tindakan, dan kesadaran berbangsa. Keduanya saling berkaitan dan menjadi fondasi penting agar sebuah negara tetap utuh, aman, dan mampu berdiri menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks Indonesia, krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 menjadi contoh bahwa lemahnya ketahanan ekonomi dapat berdampak pada krisis politik. Ketahanan nasional memiliki banyak aspek dan harus kuat secara berlapis agar negara tetap stabil dan bertahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Priswadi dengan NIM 751440125124 kelas 1C program studi D3 Keperawatan angkatan 2025 Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA
dengan pokok bahasan 9 tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Saya akan membahas subpokok bahasan bagian C tentang menggali sumber historis, sosiologi, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional muncul pada awal 1960-an di kalangan militer sebagai respon terhadap meluasnya ancaman komunisme termasuk G30 SPKI. Keberhasilan Indonesia menghadapi ancaman tersebut mendorong terbentuknya konsep ketahanan bangsa. Tahun 1968 sampai 1972, Lemhanas menyempurnakan konsep ini menjadi dari keuletan dan daya tahan menjadi kondisi dinamis yang ulet dan tangguh konsepsi 1972 dengan kerangka astra darurat. Konsep ini termasuk dalam GBHN 1973 sampai 1998. Setelah GBHN ketahanan nasional tidak muncul lagi, tetapi tetap relevan dalam konsep turunan seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan sebagainya. Ketahanan nasional kini dipahami sebagai kemampuan bangsa menghadapi ancaman modern, terutama ancaman non-fisik, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Lemhanas melalui pengukuran pihak ketahanan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Hamid dengan NIM 751440125120 dari kelas 1C. Prodi D3 Keperawatan Angkatan 2025, Sekolah BKS Kemenkes Gorontalo. Saya di sini akan menyampaikan materi kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA yang telah saya pelajari dengan pokok bahasan 9 tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Poin yang saya ambil pokok bahasan bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Konsepsi. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya, memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Sekian, terima kasih.